Sahabat, Imam Asyuyuti menerangkan, Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang melihat dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1-6. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam diri anak Adam melalui aliran darah, dan sesungguhnya aku khawatir ia menyusupkan sesuatu di dalam hati mereka. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Abu Daud. Ibnu Katsir mengatakan, setan berada di atas hati anak Adam. Jika dia lalai, maka setan membisiki, dan jika dia menyebut nama Allah, setan pun bersembunyi. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, perumpamaan setan seperti anak kecil yang meletakkan mulutnya di mulut hati, lalu dia membisikinya. Jika seseorang menyebut nama Allah, maka setan itu bersembunyi, dan jika ia diam, maka ia kembali menghampirinya. Inilah makna bisikan yang tersembunyi. Imam Tobroni meriwayatkan dari Walid Abdul Malik bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengadu kepada engkau tentang bisikan yang diantaranya kurasakan di dalam dadaku. Aku memulai sholatku dan aku tidak tahu apakah aku sedang dalam rakaat genap atau ganjil. Maka beliau bersabda, jika engkau merasakan hal itu, angkatlah jari telunjukmu yang kanan dan hujamkanlah di pahamu yang kiri dan ucapkanlah Bismillah, karena hal itu merupakan pisau setan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Yusuf, dia berkata, seseorang dihadapkan kepadanya karena dituduh tukang sihir. Al-Hajjaj bertanya, apakah engkau benar tukang sihir? Bukan, jawab orang itu. Lalu Al-Hajjaj mengambil segenggam kerikil dan dia menghitungnya secara diam-diam. Lalu dia bertanya kepada orang itu, berapa jumlah kerikil di dalam genggamanku ini? Orang itu menyebut jumlah tertentu. Setelah ditebarkan, ternyata jumlahnya sama persis dengan yang disebutkannya. Kemudian Al-Hajjaj mengambil kerikil sekali lagi dan tidak menghitungnya. Dia bertanya, berapa jumlah kerikil dalam genggamanku ini? Aku tidak tahu, jawabnya. Bagaimana engkau bisa mengetahui jumlah yang pertama dan tidak mengetahui jumlah yang kedua? Tanya Al-Hajjaj. Karena engkau mengetahui jumlahnya, maka bisikanmu memberitahukan kepada bisikanku. Sementara hal ini tidak berlaku untuk yang kedua, sehingga aku pun tidak mengetahuinya, jawab orang itu. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa dia memerintahkan sekretarisnya untuk menulis surat secara rahasia. Ketika sekretarisnya itu sedang menulis, tiba-tiba ada seekor lalat yang mengenai salah satu huruf dalam surat itu. Sekretarisnya memukul lalat dengan pena hingga mematahkan pegangannya. Sekretaris itu keluar dari ruangannya yang langsung disongsong orang-orang di depan pintu istana. Mereka bertanya, Amirul Mukminin telah menetapkan begini dan begitu dalam suratnya. Dari mana kalian tahu?
Ada seorang Habsyi yang menemui kami dan memberitahukannya kepada kami, jawab mereka. Sekretaris masuk lagi dan mengabarkan apa yang terjadi kepada Muawiyah. Maka Muawiyah berkata, demi yang diriku ada di tangannya, dia adalah lalat yang telah kamu pukul. Wallahu a'lam bishawab.